bahwa sukacita kita di hadapannya pada saat ini. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau pedoman-Ku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu terangku, perisai hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya, berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau pedoman-Ku. Firman-Mu. Firman-Mu terangku, perisai hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Firman-Mu terangku, perisai hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya. Kami percaya Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau beserta kami. Kau Allah Immanuel, menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Katakan sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel,
menjagaku. Pada setiap hati kita buka di hadapannya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah Immanuel, menyertai kami Yesus, memahkotai kami. Oh, yeah. Kami datang menyembah-Mu, sebab Kau menyertai setiap langkah hidup kami, Tuhan. Immanuel, Kau besertaku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Tak pernah meninggalkan kami, tak pernah mengecewakan. Kami mau hidup dalam perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama serukan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang Immanuel, Kau beserta dengan kami. Dan Tuhan, Kau melihat setiap kehidupan kami masing-masing, jemaat-Mu Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami, Kau tahu setiap tantangan kami Tuhan. Kau tahu setiap masalah demi masalah yang dihadapi oleh setiap umat-Mu. Satu hal yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan, sebab Engkau Allah yang Immanuel, Kau beserta dengan kami. Pegang tangan kami ya Tuhan, tuntun langkah-langkah kami, supaya kami tidak jatuh, tapi kami tetap berharap kepadamu. Biarlah mata kami memandang kepadamu dan mendapatkan kekuatan yang baru. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi, untuk mengenal rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu akan memerdekakan hidup kami dan membuat kami mengalami perubahan demi perubahan semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Doa kita senantiasa supaya kita dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sudah dikasihi Tuhan, dalam 2 bulan ke depan kita akan punya tema The Game Plan atau rencana permainan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyukai pertandingan olahraga atau suka nonton bola, tentu kita bisa melihat bagaimana setiap tim itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Seorang pelatih dia sudah menetapkan pola atau rencana permainan, strategi yang harus dilakukan. Ada pelatih yang menggunakan strategi bagaimana menguasai bola secara dominan. Ada pelatih yang punya strategi bertahan dengan kuat, tapi kalau ada kesempatan akan memberikan serangan balik yang mematikan. Ada pelatih yang juga punya strategi bagaimana terus mempressing atau menekan lawan dengan umpan-umpan yang panjang, dengan serangan-serangan yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya setiap pemain harus mengetahui rencana yang dimiliki oleh manajer atau pelatih mereka untuk setiap pertandingan. Tentu saja setiap pertandingan satu dengan yang lain mungkin berbeda karena musuhnya, lawannya juga berbeda. Sudah dikasihi Tuhan, sepanjang tema ini kita akan belajar bagaimana Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita seperti sebuah permainan dan ada buku petunjuk dalam permainan itu. Tugas kita adalah mempelajari buku petunjuknya supaya kita bisa mengikuti permainan yang ada sesuai dengan si pencipta permainan itu sendiri, yaitu Tuhan, dan bukan sesuai dengan keinginan kita. Dan khusus minggu ini kita akan belajar dengan satu tema alignment, ya. Alignment atau dalam bahasa Indonesia adalah penyelarasan. Nah, terutama Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering atau pernah mengetik di komputer, maka ada namanya fitur alignment atau penyelarasan. Kalau kita ngetik, apakah kita mau rata kiri atau rata tengah atau rata kanan, nah itu namanya alignment. Kalau kita ambil misalnya rata kiri semua, maka seluruh dari tulisan dari atas ke bawah itu semuanya rata kiri. Kalau rata tengah, maka dari atas ke bawah semuanya akan center ke tengah. Nah, itu namanya alignment. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Yang demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, poin yang akan kita pelajari dan kita dapatkan pada saat ini adalah bahwa manusia boleh membuat rencana dalam kehidupannya. Tapi membuat rencana sendiri tanpa menyertakan Tuhan, menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia dan menunjukkan sebuah kesombongan dalam diri kita. Hidup kita tidak hanya untuk melakukan rencana kita saja, tapi Tuhan selalu punya rencana dalam hidup kita. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, karena Tuhan mau kita mengikuti rencananya. Sudah, saya percaya bahwa Tuhan bukan hanya rindu untuk membawa kita ada di dalam surga bersama dengan Dia, tapi selagi kita masih hidup di dalam dunia, berarti adalah kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya saat ini. Sebab kalau kita tidak mengerti, maka kita akan miss, kita akan kehilangan tujuan hidup dan tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita tentang
seorang pendaki gunung yang sudah senior diberikan tugas untuk membimbing mereka yang masih pemula, yang masih junior dan baru pertama kali menyiapkan pendakian gunung mereka. Pendaki gunung yang senior ini, saudara, telah menaklukkan gunung-gunung yang tertinggi dan ganas. Oleh sebab itu dia dipercaya untuk memberikan nasihat yang bijak kepada para pendaki gunung yang baru pemula ini. Dan nasihat itu mengatakan, ingatlah tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita ketika kita sampai di puncak. Setiap langkah akan membawa kita kepada tujuan. Ya, jadi mulailah langkah demi langkah dengan sukacita, dengan fokus kepada tujuan. Jika kalian hanyalah untuk bertahan dari kematian, dari resiko, dari bahaya, maka kalian tidak akan bisa mencapai tujuan itu dengan maksimal. Sudah dikasih Tuhan, saat ini kita akan belajar 3 hal supaya kita bisa menyelaraskan rencana kita kepada rencana Tuhan. Yang pertama adalah cari tujuanmu atau cari tujuan hidupmu. Sudah dalam ayat yang ke-13 dan ke-14 dari Yakobus 4 tadi saya ingin ulangi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara, penulis dari kitab Yakobus ini menggambarkan bagaimana caranya manusia melihat dan menggunakan hidupnya. Ya. Kalau saudara lihat sekitar kita dan bertanya kepada mereka, pertanyaannya adalah, apa tujuan hidupmu? Saya yakin tidak semua orang bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Ada yang mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah bersenang-senang. Ada yang mengatakan tujuan hidup mereka adalah mencari uang. Ada yang mengatakan tujuan hidup mereka bekerja. Ada yang mengatakan tujuan hidup mereka ya untuk menikmati semua yang di dunia. Tapi mungkin hanya sedikit orang yang punya tujuan hidup yang kekal. Nah, itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus ini memberikan sebuah peringatan kepada saudara dan saya. Apa tujuan hidup saudara? Seorang sastrawan dari Jerman, namanya adalah Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan begini, kalau kamu tahu kenapa kamu hidup, maka kamu akan mengerti bagaimana cara menjalaninya. Jadi kalau kita tahu mengapa kita diizinkan Tuhan hidup di dunia, maka kita akan tahu cara menjalaninya. Ketika tujuannya jelas, saya yakin kita bisa menempuh perjalanan dengan efektif, ya, dengan mudah, karena tujuannya sudah jelas. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, kita akan berputar-putar, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang bahkan. Sudah dikasih Tuhan, hidup manusia itu singkat. Ya, Alkitab mengatakan hidup manusia itu 60-70 tahun, ya. Kalau kuat mungkin 80 tahun, saudara. Itu kalau dibandingkan dengan kekekalan itu sangat singkat. Dalam usia itu bahkan tidak semua orang mungkin dikaruniakan umur yang panjang. Ada banyak yang dipanggil Tuhan sebelum usia itu masih muda, sudah dipanggil Tuhan. Nah, hidup yang singkat ini gimana caranya kita mengerti tujuan hidup Tuhan dalam hidup kita? Saya percaya semuanya ada dalam rencana Tuhan. Amsal 16 ayat yang keempat berkata demikian. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi yakinlah bahwa Tuhan membuat saudara ada di dunia ini untuk sebuah tujuan. Seorang bijak dari Amerika, juga seorang penulis terkenal namanya Mark Twain, gitu ya. Dia mengatakan begini, 2 hari terpenting dalam hidup Anda adalah ketika Anda dilahirkan dan ketika Anda menemukan mengapa Anda dilahirkan.
Jadi sangat penting untuk kita mengerti tujuan hidup kita. Ada sebuah kesaksian seorang yang bernama Thomas Henry Huxley adalah murid Darwin. Darwin adalah pencetus teori evolusi yang mengatakan manusia itu merupakan evolusi dari sebuah binatang namanya primata atau kera. Saudara, Thomas Henry ini sangat loyal kepada Darwin. Ia mengajarkan dan sangat yakin bahwa teori Darwin itu sangat benar. Dalam suatu hari ketika ia memberikan suatu seminar yang menyudutkan iman Kristen. Ya, kalau iman kita berkata bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam seminar tersebut Thomas Henry sangat menyudutkan iman Kristen. Setelah seminar selesai, ia terburu-buru keluar dari tempat seminar dan hendak menuju ke stasiun, saudara. Terus kemudian dia naik sebuah taksi dan duduk di belakang dengan kelelahan sambil berkata kepada sopir taksi, "Cepat, saya terlambat, ayo ngebut." Maka sopir taksi itu segera mengebut mobilnya. Setelah beberapa saat, Huxley baru sadar bahwa ternyata sang sopir tidak membawanya ke stasiun, namun ke satu tempat yang lain yang semakin menjauh daripada jurusan ke stasiun. Dia berteriak, "Kenapa kamu bawa saya pergi?" Tanpa menoleh ke belakang, si sopir tadi berkata, "Saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu, saya sedang ngebut." Mengapa demikian? Karena Huxley tidak pernah berkata kemana dia akan pergi. Jadi saudara, hidup itu singkat dan pastikan saudara dan saya mengerti tujuan ilahi dalam hidup kita. Supaya hidup kita tidak sia-sia untuk hal-hal yang fana, tapi hidup kita dipersiapkan untuk mencapai hal-hal yang kekal, di mana nanti kita akan bersama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ikuti rencana Tuhan. Ikuti rencana Tuhan. Yakobus 4 ayat 15 dan 16, saya ulangi lagi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, Yakobus ingin mengajak kita untuk menyelaraskan tujuan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ada sebuah kalimat yang indah, jika Tuhan menghendakinya. Artinya apa? Menyelaraskan tujuan hidup kita kepada tujuan hidupnya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Menyelaraskan rencana kita kepada rencana Tuhan, jika Tuhan menghendakinya. Artinya jangan kita ngotot dengan tujuan kita, dengan rencana-rencana kita, dengan mengabaikan semua yang jadi kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana. Sebuah ayat yang selalu jadi favorit saya adalah Efesus 2 ayat 10, berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari bersama-sama kita memberi diri kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Saya yakin bahwa hidup kita ini bukan berbicara tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Ya, seperti minggu lalu saya sampaikan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selama kita hidup, mari kita memuliakan Kristus. Paulus juga mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Saya percaya kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan, orang yang berjalan dengan rencananya sendiri adalah orang yang sombong, tidak butuh Tuhan. Tapi orang yang menundukkan rencana hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang bijaksana.
Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sudah dikasih Tuhan, akuilah Dia, percayalah kepadanya, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Sudah dikasih Tuhan, mungkin pertanyaannya adalah apakah kita tahu rencana Tuhan? Nah, ini sebuah tantangan buat saudara dan saya. Supaya kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, marilah kita senantiasa merendahkan diri, merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah peta buat saudara dan saya. Di situ banyak sekali rahasia tentang hidup kita. Belajar renungkan firman Tuhan setiap hari. Belajar untuk bertumbuh bersama saudara-saudara seiman. Saudara ada di iCare, saling menguatkan, saling berbagi pengalaman, berbagi hidup, supaya kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi kesaksian dari seorang yang bernama Chuck Colson. Adalah seorang pengacara muda yang cemerlang dalam karirnya dan berencana ingin meniti tangga karir dan pengaruh yang lebih lagi. Sebagai pengacara khusus Presiden Nixon atau Presiden Amerika pada zamannya, karirnya terus menanjak sampai campur tangan Tuhan dalam hidupnya karena keterlibatannya dalam merahasiakan skandal Watergate. Ya, kalau saudara bicara ilmu politik, ya akan mendapatkan nanti skandal Watergate ya di Amerika. Karena ia merahasiakan ketika kasus ini dibongkar, ia dimasukkan ke dalam penjara. Selama masa krisis inilah ia mengenal Tuhan, bertobat saudara. Dan sekarang ia bersaksi dalam pelayanannya sebagai direktur Prison Fellowship atau Persekutuan Narapidana. Jauh lebih berharga kehidupannya dahulu daripada kehidupannya dahulu di dunia politik. Jadi kehidupannya sekarang melayani sebagai direktur dari sebuah lembaga nirlaba, Prison Fellowship ini. Pelayanannya sekarang jauh lebih berharga daripada dulu dengan kedudukan yang baik, pengaruh yang luar biasa, tetapi tidak ada damai sejahtera. Sudah dikasih Tuhan, seorang yang terkenal, dia mengatakan begini, Gilmore, dia memimpinku ilham yang begitu indah. Oh, betapa kata-kata itu memberi kekuatan surgawi. Apapun yang aku lakukan, dimanapun aku berada, tetaplah tangan Tuhan yang menuntunku. Kita terbatas pada perspektif duniawi, tetapi Tuhan tahu keseluruhan cerita. Sudah dikasih Tuhan, kita mungkin tidak tahu nih cerita hidup kita. Ya, masa lalu kita mungkin kita tahu semua yang sudah terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu masa depan? Tidak ada seorang pun kita yang tahu. Itulah sebabnya mari kita serahkan hidup kita kepada rencana Tuhan. Bagian yang ketiga dan terakhir adalah supaya kita bisa menyelaraskan hidup kita pada rencana Tuhan adalah takut akan Tuhan. Yakobus 4 ayat 16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kesombongan yang terbesar dalam hidup ini adalah berpikir bahwa kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang berjalan dengan rencana sendiri tanpa menyertakan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang sombong. Sedangkan orang yang bisa menyelaraskan rencana hidupnya kepada rencana Tuhan adalah orang yang rendah hati, orang yang bijaksana. Mazmur 23 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya percaya firman Tuhan ini juga berlaku buat kita. Ketika kita memiliki sikap yang takut akan Tuhan, rendah hati, mengandalkan Tuhan, menyelaraskan semua rencana kita pada rencana Tuhan, maka Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalannya kepada saudara dan saya, sehingga kita berjalan melaluinya menuju kepada rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ada sebuah kisah hidup yang tragis. Seorang presiden terpilih dari negara Brasil, namanya Tancredo Neves. Kematian bisa datang kapan saja pada seseorang, tak kecuali Tancredo Neves ini, saudara. Presiden yang terpilih yang sebentar akan dilantik, namun terjadi suatu hal yang sangat tragis dalam hidupnya. Tancredo Neves berhasil memenangkan pemilihan presiden di Brasil. Ia pun berhak untuk menduduki kursi presiden. Tapi ia meninggal dunia karena komplikasi sebelum dilantik. Menelisik peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Saat kampanye sedang berlangsung, ia sempat memberikan pernyataan bahwa jika ia mendapat 500.000 suara dari pendukungnya, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari kursi kepresidenan, bahkan Tuhan sekalipun. Tapi siapa sangka ia bukan hanya gagal menjadi presiden, tapi juga tewas dan lengser dari dunia untuk selama-lamanya. Karena kesombongan membuat dia mengalami hal-hal yang tragis dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda menyadari bahwa tujuan Tuhan dalam hidup Anda bukan hanya tentang Anda, tentang saudara dan saya, Dia akan memakai Anda dengan luar biasa. Sadari bahwa tujuan hidup kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk Tuhan. Maka Tuhan akan bisa memakai saudara dengan luar biasa. Sebagai kesimpulan, mari kita menyadari melalui firman Tuhan ini, kita telah belajar 3 hal. Yang pertama, cari tujuan. Yang kedua, ikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, mari senantiasa takut akan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Sadari bahwa rencana kita belum tentu selaras dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita selalu menselaraskan rencana kita kepada rencana Tuhan, supaya kita tidak menjadi manusia yang sombong, yang tidak perlu Tuhan, tapi selalu mempersilahkan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada rencana Tuhan. Kita akan berdoa, mengangkat sebuah pujian, dan menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Setulus
memancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih seperti-Mu. Terima kasih Kerinduanku, kerinduan-Mu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengetahui setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa maupun kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami siap Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan kemudian Ia memecah-mecahkannya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kemudian juga Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasihi Tuhan, di rumah kita telah menyediakan roti dan anggur atau roti dengan sirup. Mari kita serahkan pada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi ke atas. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya bahwa roti yang kita angkat dengan tangan kita adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Apakah engkau percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah disalib di atas kayu salib? Apakah engkau percaya bahwa oleh bilur-bilurnya semua sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh? Amin. Mari kita bersama-sama dengan penuh iman, dengan ucapan syukur akan makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dan marilah kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi ke atas. Sedikasih Tuhan, apakah Engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan lambang daripada darah Tuhan? Apakah Engkau percaya bahwa darahnya telah dicurahkan di kayu salib? Apakah Engkau percaya bahwa darahnya telah membasuh dosa-dosa kita? Apakah Engkau percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan? Mari kita mengucap syukur bersama-sama dan akan meminum anggur ini sebagai lambang daripada darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari setiap kita ambil kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami boleh adakan di rumah kami masing-masing. Di setiap keluarga-keluarga, di setiap tempat kami berada, kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa perjamuan kudus mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus buat kami, sehingga iman kami dikuatkan, sehingga kami akan menerima kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sepanjang bulan ini kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin.